Ini hanya pendapat saja. Kalau kita merujuk pada teori tentang ilmu negara, bahwa dalam sebuah negara harus ada penduduk atau warga negara, ada kewilayahan, maka terbentuklah sebuah negara. Tetapi negara akan kuat kalau negara memiliki hukum yang mengaturnya, atau dikenal dengan istilah hukum tata negara, dan juga negara memiliki kedaulatan. Nah, hanya di dalam perkembangan dunia saat ini, di mana geopolitik sangat mempengaruhi sebuah negara, maka sebuah negara tidak hanya cukup dengan kewilayahan penduduk, namun negara harus memiliki kekuatan agar kedaulatan negara itu tidak dapat dirusak atau dikesampingkan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan. Sudah pasti setiap negara memiliki hukum tata negara yang mengatur negara dan warga negara, serta mengatur bagaimana negara dalam keadaan kegentingan kedaruratan yang mengancam negara itu. Namun daulatan kenegaraan ini tidak hanya sebatas pada hukum tertulis di dalam hukum tata negara, namun dia dipengaruhi secara kuat dengan kekuatan ekonomi, kekuatan geopolitik, sehingga negara itu menjadi kuat. Saat ini keadaan negara dimanapun negara di dunia ini, sekalipun dimiliki hukum tentang negara atau daulat kenegaraan, keadaannya sangat dipengaruhi oleh negara-negara besar yang bisa saja sewaktu-waktu kedaulatan negara itu direnggut, dirusak, dan dihancurkan. Kita seakan-akan masuk kepada peradaban hukum alam, di mana ribuan tahun lalu tentang ahli hukum bicara tentang hukum alam. Siapa yang kuat, dialah pemenang dalam permainan ini. Siapa yang menguasai sebuah hutan belantara, dialah yang menguasai apa isi dalam hutan itu. Nah, saat ini dalam perkembangan ilmu dan teknologi serta keperadaban manusia di seluruh dunia, seharusnya memang kita mengedepankan bagaimana hidup di antara bangsa-bangsa dan negara-negara ini damai dan membangun peradaban baru dalam dunia yang memang harus saling membutuhkan. Tapi pada faktanya saat ini dunia dihadapkan pada kekuatan yang lebih pada kepentingan negara-negara untuk bisa mempertahankan, menggunakan alasan kedaulatan rakyat, menggunakan alasan kedaulatan negara, ancaman dan segala macam, yang pada akhirnya kedaulatan negara itu terancam. Prinsipnya sudah pasti setiap negara memiliki hukum tata negara untuk memperkuat negara dari ancaman. Namun tidak kalah penting, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana negara kuat secara ekonomi, kuat secara pertahanan, kuat juga dengan rakyatnya, agar kekuatan inti negara terletak pada hukum dan teori ilmu negara, yaitu wilayah, rakyat, negara, dan kekuatan sosial, ekonomi, politik, dan yang ada dalam negara itu. Terima kasih. Hanya pendapat.